Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Tuhan itu seperti apa. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberi tempat terbaik di sisi Allah dan amal ibadahnya diterima. Amin ya robbal alamin. Isim, nama, wasifat dan sifat-sifat, wal afal dan perbuatan-perbuatan, hujbun ala zat adalah merupakan hijab. Al-hujubu ala zat adalah sebagai hijab terhadap zat. Al-ilahiyati kang bangsa ketuhanan. Li'anna zata al-ilahiyata la taqbalu at-tahdid. Karena zatul ilahiyah itu tidak menerima tahdid, ora menerima pelanggaran, tidak bisa didefinisikan, tidak bisa dipersepsikan, tidak bisa direkonstruksikan, tidak bisa dideskriptifkan. Wes jelas boleh. Tidak bisa dideskriptifkan, tidak bisa direkonstruksikan, tidak bisa didefinisikan. Jadi batasnya ku definisikan maksudnya. Ya, kan batas itu artinya batas daerah mana kan mah, perbatasan mah. Definisi bahasa Jawanya pelanggaran. Bahasa Arabnya ta'rif. Kenapa ta'rif tahdid? Karena menggunakan had. Tidak bisa didefinisikan. Az-zatul ilahiyatu fi surafatil uluwi wa tajrid. Karena zatul ilahiyah itu adalah berada di puncak ketinggian wa tajrid dan kesucian, kebersihan. Wal asma'u was sifat wal afal itu adalah tanazzulat, adalah degradasi, penurunan. Zatullah meningkat tinggi tak terjangkau, sedangkan asma, sifat dan afal adalah degradasi, penurunan. Sifat, afal, asma itu semuanya adalah hijab terhadap ketuhanan. Silakan saja saya mengizinkan kamu untuk mendeskripsikan Tuhan, untuk mengimajinasikan Tuhan. Mungkin para ulama melarang mengimajinasikan Tuhan. Kalau saya silakan berimajinasilah sesuai dengan tingkat khayal kita. Silakan peras otak, ya, sampai segadingnya, ya, rumuskan ke Tuhan. Nanti ketika Anda bisa menentukan siapa Tuhanmu, lalu saya tanya seperti apa Tuhanmu, ketika jawabannya tidak seperti apa-apa adalah betul. Mungkin orang
melarang berimajinasi tentang Tuhan karena dianggapnya nanti akan memberhalakan Tuhan, akan membuat Tuhan secara fisik nanti menjadi berhala, menjadi tempat dan sebagainya. Maksud saya, Nabi Ibrahim sendiri sebelum dia menemukan Tuhan yang sebenarnya, dia juga berangan-angan dulu, menduga-duga dulu, menduga bulan, menduga bintang, menduga pohon, menduga gunung, menduga lautan. Tapi tatkala melihat matahari itu tenggelam, falamma afilat qala inni la uhibbul. Iya boleh. Iya. Silakan saja. Sebab sampai sekarang pun konsep-konsep ketuhanan yang dirumuskan oleh ulama-ulama ilmu kalam, ulama-ulama ilmu tauhid, para ahli teologi, maksud saya, apapun yang mereka rumuskan tentang Tuhan dengan mengumpulkan sifatnya, afalnya, asmanya, selengkap apapun, tidak lebih, tetap Tuhan yang ada, yang mereka sebutkan adalah Tuhan yang masih dalam wilayah imajinasi mereka. Tuhan sang pencipta alam tidak sama dengan Tuhan dalam imajinasi mereka. Mana buktinya? Ternyata imajinasi mereka juga tidak sama satu dengan yang lain. Kaum Mu'tazilah mengimajinasikan Tuhan seperti itu. Orang Jabariyah mengimajinasikan Tuhan seperti ini. Jabariyah seperti ini, seperti itu. Ahli sunnah mengkenen, Syiah mengkonon. Semuanya konsep ketuhanan tidak sama yang satu dengan yang lain. Karena itu Tuhan yang berada dalam wilayah imajinasi mereka. Tuhan yang sesungguhnya bagaimana kita tetap tidak bisa dilukiskan dengan bahasa apapun, dengan sifat apapun. Termasuk minggu kemarin Tuhan satu. Tetapi satunya Tuhan bukan satu matematika yang bisa dibagi dan tidak bisa ditambahkan. Satunya Tuhan adalah bukan satu yang kita kenal di sini. Satu bisa dibagi dua enggak satu? Kalau satunya Tuhan bisa dibagi dua. Satu itu setelah satu apa? Dua. Nah setelah satunya Tuhan yang ada duanya satu. Jadi satu adalah satu dalam artian Tuhan tidak sama dengan satu. Tuhan digambarkan punya tangan, silahkan, saya tidak ada masalah. Ada ulama mengatakan Tuhan punya tangan, yadullah fawqa aydihim. Ada mengatakan itu adalah kekuasaan Tuhan di atas kekuasaan mereka secara tafsirannya. Saya tidak ada urusan, silakan. Yang mengatakan Tuhan punya tangan silakan. Yang mengatakan itu maksudnya bukan tangan beneran, tapi adalah simbol dari kekuasaan. Silakan, saya tidak menyalahkan siapapun. Semuanya bisa benar, termasuk yang mengatakan Tuhan punya tangan. Benar-benar punya tangan. Silahkan, nggak ada masalah. Tetapi ketika bertanya seperti apa Tuhan itu, tangan Tuhan itu, ketika dia mengatakan tidak seperti apa-apa, betul juga. Ini paham bikin ya. Jadi barangnya bahkan wong tukaran gitu. Barangnya mah pada beli paham ya gitu. Iya, la yatajas. Apa itu? La yatajazza. Ya. Ya makanya tangannya seperti apa? Apakah seperti tangan kita yang berjuz? Ketika mengatakan tidak seperti tangan apapun, bener nggak kan? Seperti tangan apa? Ya tidak seperti apa-apa. Begitu tidak seperti apa-apa berarti betul. Kalau seperti tangan kita, seperti tangannya kucing, seperti tangannya ketek, ya mungkin nggak benar.
Dan begitu tidak seperti apa-apa. Kalau tidak seperti apa-apa, ia terjazah enggak? Yang seperti apa sih? Begitu kita mengatakan seperti apapun, itu sudah enggak benar. Kenapa? Tetap laisa kamitslihi syai'. Itu. Jadi silakan, begitu Kang berimajinasi, menghayal, merenung, ya, mendefinisikan Tuhan, awan bengi, dan nanti di ujungnya ketika Anda gagal, tidak mampu mendefinisikan Tuhan, itulah awal kemakrifatan Anda. Lah iya. Ya benar. Ya makanya saya tidak menyalahkan salaf, tidak menyalahkan khalaf. Yang substantif adalah Tuhan tidak seperti apa. Ya ketika dia mengatakan punya tangan, tapi seperti apa? Tidak seperti apa-apa. Ya pada berarti. Jadi kata Mu'tazilah, Tuhan itu kekuasaannya berhenti sampai pada saat selesai menciptakan manusia, dan manusia diberi akal, diberi pikiran, diberi hati, diberi rasa, dikasih tangan, dikasih kaki, dikasih mata, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara, dikasih kehendak. Ketika itulah Tuhan harus memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Itu kata Mu'tazilah. Tuhan tidak boleh intervensi dalam menentukan nasib perjalanan hidup manusia. Manusia masuk dalam wilayah sabab musabab, masuk dalam wilayah kausalita. Ya, sebab kalau Allah menentukan berarti Allah tidak adil. Rayono diikat kakinya, diikat tangannya, dilemparkan ke tengah lautan, lalu diperintahkan jangan tenggelam. Mungkin enggak? Kalau kita sudah ditentukan nasibnya melarat, kenapa disuruh usaha? Allah menentukan kita sudah sakit. Untuk apa Allah menyuruh kita menjaga kesehatan? Kalau Allah sudah menentukan kekafiran kita, apa artinya Allah menyuruh kita beriman? Ya, berarti sangatlah tidak adil kalau Allah itu menentukan nasib manusia. Ini kan Tuhan dalam persepsi Mu'tazilah. Ya kan seperti itu. Kata Jabariyahnya, Tuhan adalah segalanya. Tuhan telah menyeting, ya, skenarionya sudah selesai, bahwa kamu sudah diprogram lahir tanggal sekian, mati tanggal sekian, jodohnya si Anu, nanti kepleset di kampung ini, nanti kejerumus sekian, kemudian melacurnya 10 kali, ya kan, lalu kena penyakit AIDS, matinya nggak dimandikan lagi, diuri karo kapur bae, dibungkus karo plastik, sing gotong lah sing gelem. Sudah ada ketentuan dari Allahnya seperti itu. Itu adalah kelompok Jabariyah. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah, Allah memang telah menentukan nasib kita. Ya kan gitu, ada qada, ada qadar, ada kepastian, semuanya sudah ditentukan. Tetapi ada ketentuan yang permanen, ada yang bisa direvisi. Ya. Allah menentukan kamu miskin, tapi karena kamunya rajin, maka kamu dirubah nasibnya menjadi kaya. Jadi Gusti Allah kaya wong lek lukun kah? Cup ya, salah ya, ganti maning. Ya, ini kan berarti Tuhan merevisi ketentuannya sendiri, melihat perkembangan manusia. Makanya ada qada mubram, ada qada ghairu mubram. Apapun yang mereka katakan tentang Tuhan, itu adalah Tuhan dalam imajinasi mereka. Paham, Lino? Iya.
Yang paling sulit menjawabnya ketika ada orang bertanya, sing bener nanti, beri menjawab itu. Saya lebih suka mengatakan mereka semuanya benar, karena mereka melihat dengan pikirannya, mereka melihat dengan sudut pandangnya. Ya, mereka sedang berada di dalam gerbong kereta api. Mereka yakin betul, melihat sendiri dengan bukti yang nyata bahwa tiang-tiang itu berkejar-kejaran. Kapan mereka sadar bahwa tiang itu tetap? Ketika mereka keluar dari gerbong kereta api. Jadi mereka akan tahu yang sebenarnya bagaimana Tuhan ini. Ketika mereka keluar dari gerbong jasadi ini. Ketika mereka keluar dari dimensi kemanusiaan. Itu aja. Jadi gimana mereka? Ya benar. Sesuai dengan pikiran mereka benar. Dalam sejarah peradaban manusia, beribu-ribu tahun diyakini bahwa matahari berjalan dari barat, naik ke atas, lalu turun lagi ke ufuk, dan dari timur, lalu tenggelam di ufuk timur. Beribu-ribu tahun manusia tidak bisa disangkal bahwa bumi berjalan. Baru beberapa tahun terakhir setelah manusia bisa keluar dari planet bumi, baru disadari bahwa ternyata bukan matahari yang berjalan tetapi bumi yang berputar. Maka mereka akan tahu, mengerti akan Tuhan yang sebenarnya seperti apa kalau mereka sudah keluar dari planet kemanusiaan mereka.